Halo, apa kabar semuanya? Ya, ketemu lagi di kelas IPS, tentunya bersama Miss Widi. Baik ya nak, kali ini materi kita tentang mengenal leluhur bangsa Indonesia. Tema 2, keberagaman lingkungan sekitar. Materi kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bukti-bukti asal-usul leluhur bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi diaspora bangsa Indonesia. Nah, di sini kalian tentunya mengetahui bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan. Negara Indonesia melintang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijalin dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu padu dan kokoh hingga kini. Meskipun berbagai isu dan cobaan memecah belah bangsa Indonesia, kekuatan rakyat Indonesia tetap dapat bersatu dalam satu kesatuan. Tidak mudah untuk dipecah belah. Isu-isu yang muncul seperti isu suku dan ras sering dijadikan pemicu untuk pemecah belah. Nah, di sini Kepulauan Indonesia saat ini dihuni oleh berbagai suku yang menurut para ahli belum dapat secara pasti dilacak asal-usulnya. Namun, kalian perlu mengetahui asal-usul leluhur kalian berdasarkan bukti arkeologis, bukti linguistik atau kebahasaan, dan bukti genetika yang ditemukan. Oke, yang pertama akan kita bahas bukti linguistik atau kebahasaan. Ya, berdasarkan kepada bukti linguistik atau kebahasaan, para ahli menduga bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa Austronesia di Kepulauan Indonesia sama dengan yang ada di daerah Pasifik Barat Daya. Para ahli berpendapat bahwa adanya kesamaan bahasa induk antara orang-orang yang ada di Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, dan daerah Pasifik. Bahasa induk Austronesia yang digunakan orang-orang Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik kemungkinan berasal dari Asia daratan sekitar Vietnam dan Annam. Sehingga para ahli menduga orang-orang yang berada di Kepulauan Indonesia pada saat ini berasal dari daerah daratan Asia. Yang kedua, bukti arkeologis. Berdasarkan kepada bukti arkeologis, para ahli membuktikan berpendapat bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari daerah sekitar Taiwan dan menamakannya dengan teori dengan out of Taiwan. Ya, teori out of Taiwan. Ada beberapa tahapan dari bangsa Austronesia untuk migrasi dari sekitaran Taiwan ke wilayah Asia Tenggara dan Indonesia serta Pasifik. Nah, kita lihat tahap 1. Ya, tahap 1 5.000 tahun sebelum Masehi, ya, yaitu migrasi para petani dari Tiongkok Selatan mencapai Taiwan. Pada masa ini, bahasa Austronesia baru muncul beberapa abad kemudian, sekitar 4.000 sebelum Masehi. Kemudian, tahap kedua, migrasi dari Taiwan ke daerah Filipina. Sekitar 2.500 sebelum Masehi, setelah penetapan selama berabad-abad populasi Austronesia yang berada di Taiwan kemudian bermigrasi ke selatan menuju Filipina.
Dan tahapan yang ketiga, migrasi dari Filipina ke arah selatan dan tenggara menjelang 2000 sebelum Masehi, bangsa Austronesia kemudian bermigrasi kembali ke arah Kalimantan dan Sulawesi serta ke tenggara menuju Maluku Utara. Setelah proses ini, kemudian mereka pecah untuk melakukan migrasi ke arah barat dan timur. Dan untuk tahapan keempat, ya, migrasi dari Maluku Utara ke selatan dan timur 2000 sebelum Masehi, mereka kemudian bermigrasi kembali menuju ke arah timur mencapai daerah Nusa Tenggara dan Papua Barat. Sementara bangsa Austronesia yang melakukan migrasi ke barat menuju ke Jawa dan Sumatera. Dan tahapan terakhir, tahap kelima ya, migrasi dari Papua Utara ke barat dan timur sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, bangsa Austronesia yang tinggal di pantai utara daerah Papua Barat bermigrasi dengan arus balik ke arah barat menuju Halmahera Selatan, Kepulauan Raja Ampat, dan pantai sebelah barat Papua. Sementara bangsa Austronesia yang berasal di Jawa dan Sumatera menyebar kembali ke utara ke arah Vietnam dan Semenanjung Malaya. Bahkan pada awal tahun Masehi, mereka juga menyebar dari Kalimantan ke Madagaskar. Nah, sebelum migrasi bangsa Austronesia di Kepulauan Indonesia, tepatnya di Papua pedalaman, terdapat bangsa Paleomelanozoid. Paleomelanozoid merupakan leluhur orang-orang yang berada di pedalaman dan penduduk asli Australia. Bangsa Paleomelanozoid bermigrasi ke daratan Papua dan Australia sekitar 800.000 tahun yang lalu. Nah, pada masa tersebut, daratan Papua dan Australia bersatu. Bangsa Paleomelanozoid yang berada di Papua dan Australia seiring berjalan waktu berkembang sesuai dengan keadaan fisik daerah masing-masing, kecuali yang berada di pedalaman yang berhasil mempertahankan adat istiadat dan budayanya. Orang Papua asli mendapat pengaruh ciri-ciri fisik pendatang dari Austronesia yang tiba setelahnya, yang berada di sekitar pesisir. Campuran Paleomelanozoid dan Austronesia mengakibatkan kebinekaan ragawi orang Papua sekarang. Dan yang ketiga, bukti genetika. Berdasarkan kepada bukti genetika, itu menunjukkan di daerah Kepulauan Indonesia sudah didiami oleh penduduk sebelum bangsa Austronesia datang bermigrasi dari Taiwan. Bahkan bukti yang lain menunjukkan bahwa terdapat migrasi dari selatan menuju utara. Kepulauan Indonesia menuju ke daratan Asia dan memungkinkan bahwa penutur bahasa Austronesia berasal dari daerah Indonesia, kemudian menyebar ke utara. Nah, kalian tentunya perlu memahami informasi mengenai dari mana asal-usul leluhur kalian sendiri, seiring penemuan dan kajian lebih lanjut mengenai leluhur bangsa Indonesia. Perdebatan yang ada cukup kalian ketahui berdasarkan berbagai fakta dan data. Kalian tentunya juga perlu mengetahui dan bersepakat leluhur bangsa Indonesia membutuhkan proses yang lama dari generasi ke generasi hingga sampai ke kalian dan adik-adik kalian. Leluhur kalian mempunyai kebudayaan yang ditinggalkan dan dilestarikan sebagai identitas yang perlu kalian banggakan. Jadi jangan pernah kalian itu tidak bangga dengan kebudayaan kalian sendiri ya. Nah, di sini kalian adalah satu keluarga ya, keluarga bangsa Indonesia dari Sabang
sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalian perlu bangga menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai leluhur dengan sejarah yang panjang dengan menghasilkan keberagaman budaya di dalam. Nah, itu dia ya mengenai asal-usul leluhur bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk ke diaspora bangsa Indonesia. Nah, apa sih itu diaspora? Ya, mari kita pelajari. Jadi kalian harus tonton videonya sampai selesai. Nah, kita akan bahas pengertian diaspora. Ya, diaspora dapat deskripsikan sebagai kumpulan orang yang tinggal di luar negara asalnya atau negara berdasarkan leluhurnya, tetapi masih memiliki hubungan aktif terhadap negara tersebut. Ya. Nah, di sini kita akan membahas ya. Yang pertama, ya, orang Bugis dan Dayak di Afrika Selatan. Yang kedua, orang Bugis di Malaysia, dan yang ketiga, orang Makassar di Australia. Nah, di sini kita akan membahas diaspora orang Bugis dan orang Makassar. Kenapa? Nah, karena seperti lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut yang kalian tahu, pastinya kalian tahu dengan lagu ini. Ya, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, kira-kira seperti itu lirik. Nah, lagu ini terinspirasi dari orang Bugis dan orang Makassar, di mana mereka adalah seorang pelaut. Nah, kita bahas yang pertama, orang Bugis dan Dayak di Afrika Selatan. Nah, kenapa ya ada orang Bugis dan Dayak di Afrika Selatan? Apakah kalian mengetahui bahwa orang Bugis dan Mandar merupakan suku yang terampil dalam melaut dan membuat kapal? Orang Bugis dan Mandar terkenal sebagai suku yang pandai melaut dan membuat kapal. Mereka terkenal dengan terampil membuat dan menggunakan kapal pinisi. Kapal pinisi membantu mengarungi dunia, mengarungi samudera. Nah, terdapat banyak pendapat perihal pendatang berwajah Melayu di Afrika Selatan, tepatnya di Madagaskar. Pendapat ini dapat dikerucutkan menjadi dua, yaitu kelompok suku Dayak dan suku Bugis. Berbagai studi menunjukkan keterampilan bangsa Indonesia adalah melaut. Begitupun dengan kemampuan suku Dayak dan Bugis yang dapat berhasil sampai di Madagaskar. Suku Dayak teridentifikasi di Madagaskar melalui studi bahasa. Bahasa yang berada di Madagaskar diidentifikasi berasal dari bahasa Maanjan atau suku Maanjan di Lembah Barito, Kalimantan. Suku Maanjan tidak pernah berlayar jauh karena mereka terbiasa hidup dengan budaya sungai. Kemungkinan besar suku Maanjan dibawa oleh para pelaut bajau yang kerap membawa orang Indonesia ke Afrika dan Madagaskar. Nah, di sini otomatis ada pertanyaan, dari mana sih sebenarnya asal-usul orang Bugis yang kini bermukim di Afrika Selatan? Apakah orang Bugis di Afrika itu dari Malaysia atau dari Makassar? Nah, salah satu gubernur Sulawesi Selatan menegaskan bahwa orang Bugis di Afrika Selatan adalah keturunan Syekh Yusuf, ulama dari pejuang yang berasal dari Sulawesi Selatan yang dibuang pemerintah Belanda ke Afrika pada abad ke-16. Gubernur Sulawesi Selatan ini juga mengatakan Syekh Yusuf adalah keturunan Raja Goa atau kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yang diasingkan pemerintah Belanda ke Afrika, yang kemudian mengajarkan agama Islam sekaligus berjuang membela Afrika dari penindasan penjajahan di negara tersebut. Lalu pada akhirnya terjadilah perkawinan dan pengikut Syekh Yusuf ini berkembang menjadi keturunan orang Bugis, Makassar hingga saat ini. Yang kedua, orang Bugis di Malaysia. Nah, suku Bugis dan Makassar merupakan dua etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sudah menjadi rahasia umum, kedua etnis ini merupakan pelaut yang handal.
Suku Bugis dan Makassar menggunakan kapal-kapal yang menjelajah di perairan Asia Tenggara. Selain itu, suku Bugis dan Makassar terkenal dengan ketangguhan dari prajuritnya. Pada abad ke-17, setelah jatuhnya kerajaan Makassar atau Goa, suku Bugis dan Makassar melakukan migrasi besar-besaran. Mereka melakukan migrasi ke Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya atau tepatnya di Malaysia karena adanya kemelut politik yang berkepanjangan di Sulawesi Selatan seperti perebutan kekuasaan, ya, sehingga menyebabkan orang-orang ini melakukan migrasi. Nah, antara tahun 1855 sampai 1920, banyak pendatang dari Indonesia seperti Jawa, Madura, dan Kalimantan yang menetap dan membuka lahan baru di Johor. Mereka menubang hutan dan menjadikan perkebunan. Ada juga yang datang untuk bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan milik keluarga Arab. Mereka berangkat dari Indonesia ke Johor menaiki kapal suku Bugis. Nah, ini kira-kira penampakan gambarnya ya. Suku Bugis bermigrasi secara kelompok yang dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsawan. Kaum laki-laki datang terlebih dahulu dan selanjutnya membawa keluarga mereka. Suku Bugis dari generasi pertama memperoleh tanah dan membuka usaha-usaha perkebunan di Sabah. Mereka juga melakukan perdagangan dan menangkap ikan. Nah, suku Bugis mendapat tempat istimewa dan punya posisi penting di Sabah. Tokoh Bugis ya diangkat menjadi pemimpin berbagai kelompok etnis yang ada di sana. Selanjutnya yang ketiga, orang Makassar ya di Australia. Nah, suku-suku pelaut di Nusantara memanfaatkan angin monsun atau angin muson ya, angin muson barat laut untuk berlayar ke Australia. Suku Bugis secara teratur berlayar ke Australia dan kerap singgah di Australia bagian utara sejak 1650. Mereka menyebut daerah Arnhem di Australia Utara dengan Marege dan wilayah barat laut Australia dengan sebutan kayu Jawa. Suku Bugis pergi ke Australia Utara untuk mencari teripang. Ya, teripang. Teripang tersebut kemudian diasapi dan diekspor ke Tiongkok pada perkembangannya. Suku Bajau dan nelayan dari Buton juga datang untuk mencari teripang di sana. Nah, nelayan Bugis banyak berdatangan dan singgah di Australia. Suku Bugis melakukan perjalanan dengan rute Makassar Salir, Wetarkisar, Wetimoa, Pelabuhan Darwin. Jejak interaksi antara orang Bugis dan suku aborigin yang tinggal di Australia dapat dilihat pada beberapa lukisan gua dan kulit kayu. Di samping itu, beberapa ritual yang dilakukan suku aborigin atau Australia juga menunjukkan bukti interaksi tersebut. Berikutnya, pada pertengahan abad ke-17 hingga abad ke-20, pelaut Makassar berkunjung secara rutin tiap musim ke Australia. Mereka mengumpulkan teripang sekaligus berdagang dengan membeli kulit kura-kura, kayu besi, mutiara, dan kulit kerang. Mereka juga menyediakan kebutuhan suku aborigin seperti makanan, tembakau, alkohol, baju, panah, dan pisau. Hubungan mereka sangat baik, sehingga suku aborigin beberapa kali ikut dan singgah di Makassar. Bahkan beberapa di antaranya menetap di Makassar. Nah, itu dia ya materi kita hari ini. Dan Miss Widi ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan yang terpenting jangan pernah putus asa. Tetaplah semangat, raihlah impian kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.